setiap hidup kami, atas setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami butuh Roh Kudus-Mu hari ini. Kami butuh penolong, kami butuh penghibur yang membuat kami senantiasa tidak salah melangkah. Terus Tuhan, mari bersama-sama sekali lagi berkata Roh. Berjalan dan melangkah dengan hikmat dan juga senantiasa kebijaksanaan daripada Tuhan. Beri kepada kami makanan kami yang secukupnya Tuhan, untuk kami senantiasa tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yakin dan percaya berkata amin. Nah, untuk kembali kasih Tuhan shalom. Bapak yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang sebuah doa yang sering kali kita sama-sama pernah ucapkan, yaitu doa Bapa kami. Ada sebuah bagian yang sering kali kita sudah pernah mendengar. Apa itu? Kata berilah kami makanan yang secukupnya. Dan tema Tuhan pada pagi hari ini, kita masuk di bulan yang ke-6, yaitu tidak serakah. Saudara, saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita tetap hidup di dalam kontrol kebenaran yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh kita ini butuh segala kebutuhan materi. Apa itu materi yang dibutuhkan manusia? Pakaian, makanan, rumah, kendaraan, vitamin. Hari-hari ini ada begitu banyak vitamin yang beredar. Paling tidak vitamin E, vitamin C, saudara. Agar kita tidak kedinginan, apalagi hari-hari ini kita tidak mengalami terkena virus. Saudara, itu kebutuhan yang sewajarnya dan seringkali jadi kebutuhan banyak orang manusia di muka bumi ini. Kenapa? Supaya tidak sakit. Saudara, di satu pihak, di satu sisi yang lainnya, kebutuhan materi itu diperlukan yang namanya uang. Setiap kita semuanya butuh yang namanya uang. Tidak ada satu orang pun yang tidak perlu, yang tidak butuh uang. Bahkan pelayanan juga gereja pun juga memerlukan keuangan untuk operasional. Tetapi jika kita minta berlebih, itu yang namanya serakah. Saya berdoa setiap kita semuanya hari-hari yang sulit seperti ini, kita tetap mengerti perbedaan antara kebutuhan dalam kondisi keadaan yang normal atau sebaliknya yang mengarah kepada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Serakah itu dipandang sebagai dosa. Mungkin saya berkata, Pak, kita kan punya sebuah impian, target, betul, tidak salah. Tetapi saudara, ketika kita menginginkan lebih dan lebih lagi, saudara, itu membawa hidup kita kepada sebuah sifat namanya serakah. Dan ujung-ujungnya, saudara, kita mulai mengabaikan Tuhan. Kita mulai menghalalkan segala macam cara. Kita mulai kembali lagi tidak memperhatikan tentang kebenaran. Apapun yang penting dapat. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak beberapa pengusaha memutar
hikmat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Tidak ada salahnya, tetapi bagaimana ketika mereka memperhadapkan itu dengan sebuah kebenaran firman Tuhan, batasannya antara perlu dan serakah itu tipis, saudara. Memang hari-hari ini satu kali saya ketemu dengan pengusaha perhotelan dan berkata, hari ini kami tutup selama 2 bulan, tetapi dia berkata kami harus mengolah otak kami, pikiran bagaimana caranya bisa mendapatkan income. Dan disitulah ujian iman, ujian hati kita. Tuhan Yesus berkata secukupnya, Pak, secukupnya itu relatif. Ketika Tuhan memberikan lebih, kita bisa bersyukur, tapi tidak harus meminta, tidak habis-habisnya selalu. Dan saya mau beritahu, ketika seseorang mulai mengarahkan hatinya kepada mamon, kepada keuangan, pada uang, dan dia terus berusaha untuk meminta, dan disitulah kemudian manusia itu bisa rusak, hancur karena serakah. Banyak orang yang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi berkecupan, hidupnya dengan sejahtera, tetapi ketika dibawa kepada sebuah level tertentu, maka hidupnya hancur. Seringkali orang beranggapan bahwa kekayaan itu identik dengan berkat. Tidak selalu. Berapa banyak kekayaan membawa anak Tuhan hancur hidupnya, jauh daripada Tuhan. Seringkali kita mendengar ada begitu banyak kejatuhan ketika seseorang diangkat oleh Tuhan dalam keadaan tertentu. Ujian level iman, level raja-raja, saudara. Seperti Raja Salomo ketika diberi hikmat, diberi kekuasaan, diberi kekayaan, istrinya 1000 total jenderal. Saudara, itu sesuatu yang membuat kita mesti harus hati-hati, apalagi hari-hari ini. Dan Tuhan itu sebagai sinyal, Tuhan itu sebagai indikator. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah seperti itu, kita belajar apakah ini ambisi, keinginan diri sendiri, atau ini adalah bagian dari doa di dalam doa Bapa kami. Cukupkanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukupkanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau itu berkat, cukupkanlah. Beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman dalam kondisi seperti ini, saya dapat rema, dia berkata, sudahlah, kalau sekarang ini dapat untung, cukuplah. Dia ulangi lagi, ya cukuplah, tidak harus lebih, cukuplah. Relatif, saudara. Ada orang yang terus mengejar, sampai mengejar, terus mengejar, dan ujung-ujungnya, saudara, kebinasaan. Saudara, kita ini diciptakan di 2 wilayah. Wilayah apa? Wilayah sebuah lingkaran yang ke bawah, yang selalu dihubungkan dengan kebutuhan, keperluan materi yang sifatnya 70-80 tahun. Dan juga wilayah yang kedua adalah wilayah yang dikaitkan, dihubungkan dengan Tuhan. Itu bicara tentang kekekalan. Kita tidak bisa berkata yang penting pokoknya selama hidup ada kesempatan, habis saja, singkat aja, gak bisa. Mesti harus memikirkan jangka panjangnya, jauh ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hanya memikirkan sesaat aja, saudara, ujungnya adalah kebinasaan. Dan hari ini merupakan sebuah ujian iman, ujian raja-raja, ujian bagaimana seseorang kecenderungan hatinya kepada mamon, kepada uang, atau sebaliknya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, kita belajar bersama-sama, karena Tuhan juga berkata manusia hidup bukan berdasarkan roti saja, tapi berdasarkan atas setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pak, tidak usah kerja, kita harus bekerja. Pak, kalau betul tidak usah berusaha, harus berusaha, saudara. Tapi ketika kita berusaha, belajar apa yang kita terima, rema apa yang kita terima daripada Tuhan. Saudara, saya sampaikan bukan buat apa dan usaha apa, tapi tanya kepada Tuhan.
Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini apa yang jadi kebutuhan banyak orang? Tanya sama Tuhan. Dan bagaimana caranya? Tanya sama Tuhan. Bahkan cara mendesainnya pun tanya sama Tuhan. Itu berkat, itu artinya kita bekerja seperti apa yang Tuhan mau. Kita melangkah seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada sebuah rema ketika kita lakukan itu, saudara, itu akan jadi berkat. Saudara, hari-hari ini kita lihat justru ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan dengan rema yang dari Tuhan, saudara, meskipun kita tidak punya latar belakang di bidang itu, tapi kalau rema itu turun ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat, divine connection kepada banyak orang. Dan ujung-ujungnya, saudara, berkat itu akan kita terima, akan kita alami. Tetapi itu Tuhan berkata, tetap waspada, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Tetap berhati-hati, jangan sampai waktu kita habis ke situ juga. Saudara, kita ini ada aturannya. Ketika manusia ada di Taman Eden, ada makanan yang diperlukan, tetapi ada firman yang mengatur. Semua fasilitas kebutuhan Tuhan berikan kepada yang namanya Adam dan Hawa. Sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan cakrawala, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah tersedia. Baru Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, yang namanya manusia. Artinya apa, saudara? Tuhan sediakan semuanya. Sebenarnya Tuhan itu memberikan persediaan buat kita semuanya. Kalau saya temukan sebetulnya hari-hari ini kondisi seperti ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Kenapa? Sebab dari setting awalnya Tuhan itu sudah mendesain. Sebelum aku menciptakan yang namanya Adam dan Hawa, menciptakan manusia, ini loh, aku ciptakan Taman Eden, aku ciptakan terang, aku ciptakan cakrawala. Tujuannya apa? Supaya ketika Adam dan Hawa yang namanya manusia muncul, sudah tersedia semuanya, sudah lengkap semuanya. Itulah hati sama. Tuhan menyiapkan sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan siapkan. Dan saya percaya, saudara, sebelum masuk dalam masa pandemi kemudian, sebetulnya Tuhan sudah siapkan hati kita. Kita dibawa ke sebuah level, dipersiapkan. Kita mesti harus sudah mau diajar dan mau belajar. Dan tanggal 2 Maret diumumkan Presiden kita bahwa Indonesia sudah mulai bencana. Kalau kita nggak mau diajar, nggak mudah diajar, saudara, sulit. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali peristiwa yang terjadi, tidak ada satu yang kebetulan. Mari sama-sama jadi manusia yang bisa diatur, bisa diajar, bisa diatasi, dan kita juga mengerti bahwa kita punya kuasa, punya hikmat daripada Tuhan. Hari-hari ini kita minta Roh Kudus turun mengurapi, mencurah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan Tuhan, roh keperkasaan. Itu ada dalam hidup kita semuanya. Tujuannya supaya satu, untuk kita bisa mencapai destinasi kita. Katakan yang berikutnya, saudara. Seringkali kekayaan dan kemiskinan itu menjadi sebuah tolak ukur. Tuhan mengajarkan berilah makanan yang secukupnya hari ini, bukan besok atau lusa atau kemarin. Tuhan ingin mengajarkan bahwa beban yang ditabung setiap hari itu sudah cukup. Ada orang yang tidak pernah puas. Ketika dia sudah cukup masih belum puas, dan mau meminta lebih banyak lagi, minta terus dan tidak ada habis-habisnya. Mengabaikan yang namanya kebenaran, mengabaikan yang namanya ibadah. Dan saya lihat ada begitu banyak orang-orang yang seperti ini yang mengabaikan tentang pribadi Tuhan. Hidupnya, ujungnya, endingnya tidak pernah baik. Kenapa, saudara? Karena kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Jika manusia terus tidak merasa puas, maka dia sebetulnya punya kekosongan dalam hatinya. Satu kali ada seorang pendeta, dia bertanya dan ketemu dengan satu pengusaha, dan kemudian ketika ditanya, dia punya impian, punya rencana yang besar,
Dan tiba-tiba ini pendeta diberi hikmat dan dia berkata kepada pengusaha ini, "Pak, Bapak boleh banyak punya usaha, tetapi cuma satu yang Bapak tidak memiliki. Karena di dalam hati manusia itu ada satu ruang yang kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh apa dan siapapun, termasuk kekayaan, harta benda kita, bahkan deposito kita tidak akan pernah bisa mengisi. Dan ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan satu pribadi, namanya Yesus." Saudara, kita mesti harus mengerti bahwa ruang itu adalah ruang yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ruang yang hanya Dia yang berdaulat, yang memerintah di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak seringkali seperti seorang pengemis. Saudara, pengemis besar adalah orang yang sudah ada tetapi tidak pernah puas, selalu merasa kurang dan terus. Tetapi beda dengan pengemis yang ada di jalanan, dia minta uang, ya, hanya untuk makan. Sedangkan pengemis yang rakus, yang tingkat tinggi, saudara, biasanya tidak ada habisnya. Kalau bisa semua kota dia miliki, kalau bisa semua segmen dia kuasai. Saudara, memang Tuhan bawa kita jadi kepala, bukan ekor, tetap naik, bukan turun. Tetapi saudara, Tuhan mau ada hal-hal tertentu, ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau Tuhan bawa sampai hal seperti itu sebuah anugerah. Dan dari diri kita tetap berkata semua karena Tuhan. Orang yang berkata semua karena Tuhan, orang yang mengakui bahwa karena ada pribadi, yaitu pribadi Tuhan yang ada dalam hidupnya, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Dan itu bicara tentang sikap hati. Jadi seringkali cara Tuhan dan cara manusia menerima itu berbeda. Cara Tuhan mengukur selalu bersifat antitesias. Tuhan melihat dari uang yang Ia berikan, berapa yang kita simpan untuk diri kita atau untuk Tuhan. Ketika Tuhan percayakan berkat, berapa persen yang kita lepaskan untuk Tuhan atau untuk diri kita. Itu patokannya, saudara. Mungkin kita berkata, "Tuhan, aku cinta Engkau," tetapi ketika Tuhan suruh tabur, nak, berikan, nak, itu patokannya, saudara. Di dalam Alkitab ada seorang janda, tidak disebutkan namanya, dia memberi 2 keping perak. Jumlah itu nominalnya sedikit buat orang lain, tapi buat dia itu jumlah yang sangat besar. Kenapa? Sebab jumlah uang 2 keping perak itu bisa menghidupi keluarganya dia dalam 1 hari. Ini sebetulnya sebuah ungkapan cinta kepada Tuhan, sebuah pernyataan bahwa dia mencintai Tuhan lebih dari semua yang ada, lebih dari orang yang mampu, orang yang kaya yang memberikan banyak uang yang dia berikan, padahal sisanya ia tidak diperlukan. Ada begitu banyak yang masih ada di tabungannya, saudara. Beda. Kenapa? Kembali lagi, saudara. Karena dari rasa cinta. Orang yang cinta dengan Tuhan, dia pasti berani berkorban. Dasarnya itu adalah love, dasarnya adalah cinta. Kalau satu orang cinta dengan Tuhan, maka ketika Tuhan suruh memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan apa yang dia miliki, dia tidak kesulitan untuk memberikan dan menanggung. Saudara, saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia lepaskan jabatannya sebagai kepala direktur di rumah sakit di Jawa Timur ini. Dia lepaskan profesinya, dia lepaskan jabatannya sebagai dokter, dan dia berikan hidupnya buat Tuhan. Dan hari ini mengembalakan ribuan jemaat. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa ada ruang yang di dalam dirinya, dan ruang itu adalah milik yang menciptakan dia, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia berikan semua, totalitas dia berikan hidupnya buat Tuhan, dan dia perlu waktu dalam masa-masa perintisan sampai pimpinannya ketika datang, dia lihat, "Kamu bisa hidup, dapur kamu masih bisa kepul apa enggak?" Tapi sampai hari ini
masih tetap bisa makan. Saudara, saya percaya setiap kita semuanya ada yang dipanggil full timer, ada yang dipanggil khusus buat Tuhan. Saudara belajar punya sebuah ketaatan, sebab manusia hidup bukan dari apa kata orang. Manusia itu juga bukan apa hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Tuhan. Ketika kita lepaskan dan kita berkata, nanti makan apa? Kita lepaskan semuanya. Saya mau katakan pasti kita akan makan yang menjadi keperluan kita. Saudara, ujiannya adalah tentang harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau sampai hari ini boleh ada, itu semua karena Tuhan didik kami, saudara. Tidak semudah membalik telapak tangan. Masa-masa yang sulit kami lewati. Kami lepaskan apa yang kami miliki. Kami taburkan apa yang Tuhan suruh. Kami sebetulnya melihat bahwa itu sesuatu yang sakral, tapi ketika Tuhan suruh, kami lepaskan, saudara. Dan saya lihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pelihara, Dia sertai, Dia cukupkan, Dia penuhin. Bahkan Tuhan bawa sampai hari ini. Saya percaya itu caranya Tuhan untuk membawa setiap kita semuanya hidup dalam kebijaksanaan, sehingga kita bisa mendapat kebahagiaan selama di atas muka bumi ini. Saudara, seringkali manusia sulit menerima apa yang Tuhan atur karena kita punya keinginan. Kita punya kemauan, itu beda dengan keinginan Tuhan. Kemauan saya hari-hari itu, saya ingin punya sebuah rencana ke depan di perusahaan. Istri saya juga punya rencana menjadi top manager. Keinginan kami, saudara, tapi itu bukan kemauan Tuhan. Ketika kami belajar menyelaraskan keinginan kami dengan kemauan Tuhan, sulit buat kami, saudara. Tetapi ketika kita mau berikan yang hati kami buat Tuhan, untuk Tuhan atur, kami lihat dan kami mengalami yang namanya anugerah daripada Tuhan. Hari ini kami berbahagia karena kami bisa melayani Tuhan satu waktu. Yang berikutnya, saudara, kita perlu tahu intinya bagaimana dengan hari-hari ini, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kita butuh yang namanya hikmat yang daripada Tuhan. Prioritaskan hari-hari ini Tuhan di atas segalanya. Bangun pagi cari Tuhan, siang hari cari Tuhan, malam hari cari Tuhan, sembah Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Yeah.
berkat Tuhan bukan di bawah kutuk. Lewat tubuh dan darah-Mu pagi hari ini, kami dimeteraikan dengan setiap perjanjian demi perjanjian di dalam Tuhan. Layaklah setiap kami Tuhan. Kalau ada yang salah, bereskan. Saudara yang telah bereskan, dan ada damai sejahtera, saudara boleh bangkit berdiri di tempat duduk saudara. Mari kita mau angkat roti ini. Terima kasih Tuhan. Kerjakan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Biar hati kami dikuasai dengan hati-Mu Tuhan. Bukan dengan mamon, tapi hati kami dikuasai dengan cinta-Mu. Yang mamon ada di bawah kaki kami. Kami pakai otoritas kami injak mamon di bawah kaki kami, sehingga kami tidak salah melangkah, tidak salah. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti ini, kita dengan firman Tuhan. Bukankah roti yang dibentang-bentangkan ini, bukankah persotingan tubuh Kristus yang sudah menyembuhkan semua sakit penyakit? Dalam nama Yesus kita berdoa. Sempurnakan pekerjaan dalam hidup kami dengan pertuan darah. Kita mengangkat cawan ini, bukankah cawan syukur yang atas yang kami ucapkan syukur ini, bukankah persoalan darah Kristus? Dalam nama Yesus kita minum.
maka yang terbaik jadi bagian kami. Dan saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, akan anugerahnya Tuhan dan Roh Kudus turun menyertai setiap kehidupan saudara semuanya. Pagi hari ini sampai Maranatha, diberkati dalam keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan dan rencanamu. Apapun yang kau kerjakan, yang kau sentuh, Tuhan menjadi berhasil. Tuhan akan tersemangat jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Dan yang terbaik jadi bagian kita semuanya. Hidayah dan destiny yang sudah terpotong tercender, semua tergenapi bahkan puncak destiny jadi bagian setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, yang yakin dan percaya bersama berkata amin. Salam destiny.